Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di pertemuan kali ini Miss akan mereview materi garis singgung lingkaran ya untuk persiapan penilaian harian kita di pertemuan berikutnya ya. Simak baik-baik. Miss ulang lagi materinya, lalu ada beberapa contoh latihan soalnya. Oke, mudah-mudahan nanti ulangannya dapat nilai terbaik semua ya. Simak baik-baik. Penilaian harian nanti tentang garis singgung lingkaran itu ada 17 soal. Pilihan gandanya ada 14, esainya ada 3 ya. Nanti tiap soal pilihan ganda tuh poinnya 5, untuk esainya poinnya 10. Ya, mudah-mudahan nanti kalian bisa semua. Nah, dari 17 soal ini Miss bagi menjadi pertama, nanti akan tentang pengertian dan sifat garis singgung lingkaran. Lalu yang kedua itu rumus dan bagaimana menghitung panjang garis singgung lingkaran. Ya, jadi rumusnya sama mencari panjangnya gitu ya. Lalu yang ketiga mengenai kedudukan dua lingkaran. Lalu keempat pengertian dan rumus garis singgung persekutuan dua lingkaran. Lalu yang kelima, perhitungan garis singgung persekutuan dua lingkaran, jadi panjangnya berapa gitu ya. Dan yang terakhir, bagaimana rumus dan perhitungan panjang sabuk lilitan. Ya, jadi ada 6 pokok bahasan. Semuanya akan Miss bahas di sini lagi, beserta contoh soalnya. Oke. Yang pertama, tentang garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung lingkaran itu apa sih? Suatu garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Nah, kalau kita lihat di sini ada AP yang merah nih ya. Ada AP, ada BP. Nah, dari titik P ini bisa dibikin satu garis singgung nih ya. Dari singgung AP, dia di satu titik ini lingkarannya. Memotong satu titik di titik A. BP di satu titik juga di titik B. Nah, sifatnya apa? Pertama, dia hanya memotong lingkaran di satu titik. Ya, jadi kalau garis AP memotongnya di A, hanya di A. Kalau garis BP hanya di B. Lalu sifat yang kedua apa? Tegak lurus dengan jari-jari yang ditarik melalui titik singgungnya. Nah, titik singgungnya itu kan A tadi. Nah, kalau kita tarik garis, jari-jari ya ke pusat. Nah, ini berarti kan jari-jari nih OA. Nah, dia tegak lurus. Nah, makanya ada lambang siku-siku nih di sini, Miss ya. Nah, siku-siku, maka dia tegak lurus, besarnya berarti 90 derajat. Ya, jadi jari-jari dan garis singgungnya itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, sifat yang ketiga, melalui satu titik pada lingkaran dapat dibuat tepat satu garis singgung. Jadi dari titik sini misalkan, pasti cuma ada satu garis singgung. Dari titik sini, satu garis singgung lagi. Ya. Jadi setiap titik pada lingkaran hanya mempunyai satu garis singgung. Nah, itu sifat-sifatnya. Yang kedua, bagaimana cara menghitung panjang garis singgung lingkaran? Nah, karena tadi kita tahu ya, dia kan membentuk sudut siku-siku. Nah, kalau udah ada sudut siku-siku, maka berlakulah teorema Pitagoras. Gimana teorema Pitagoras? Maka jumlah sisi-sisi penyikunya, jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya itu merupakan panjang sisi miring kuadrat ya. Jadi di sini AP kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan OP kuadrat. Sehingga mencari garis singgung si AP ini adalah akar dari OP kuadrat dikurang R kuadrat. Jadi jarak dari titik pusat menuju titik tersebut dikuadratkan dikurangi jari-jari kuadrat. Ya, maka ini adalah rumus garis singgung. Oke, kita lanjutkan. Sekarang hubungan dua lingkaran. Nah, kedudukan dua lingkaran itu apa sih? Nah, kedudukan dua lingkaran itu maksudnya posisinya bagaimana antara lingkaran 1 dan lingkaran 2. Nah, pertama, ini bisa dilihat sendiri ya. Jadi pertama bisa L2-nya di dalam L1. Satu pusat, ya pusatnya sama, pusatnya berimpit. Nah, atau L2 di dalam L1 tapi pusatnya berbeda. Nah, atau seperti ini bersinggungan di dalam.
atau berpotongan di dalam. Jadi pusatnya masih sama-sama di dalam. Atau berpotongan di luar. Nah, pusatnya udah di luar lingkaran masing-masing. Atau bersinggungan di luar. Nah, dia nempel tapi pusatnya di luar. Atau terpisah. Ya, jadi ada 4 macam kedudukan lingkaran ini. Nah, akibat dari posisi-posisi ini maka bisa dibentuk garis singgung. Nah, kalau lihat yang pertama, gambar pertama dia nggak punya garis singgung, ya, nggak punya garis singgung karena dianya tidak memotong. Nah, kalau yang gambar 2 nih bersinggungan, ya, bersinggungan begini dia punya 1 garis singgung. Kalau berpotongan di dalam, ya, berpotongan di dalam begini, dia punya 2 garis singgung. Bersinggungan di luar, nah dia punya 3 garis singgung. Kalau terpisah seperti ini, maka dia punya 4 garis singgung. Gitu ya. Nah, karena tadi kita sudah menyinggung garis singgung persekutuan 2 lingkaran, yang akan kita bahas ini ada 2. Yang pertama, garis singgung persekutuan dalam. Nah, yang bentuknya ke dalam ini ya. Ini garis singgung persekutuan dalam nih yang merah, AB. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, di sini tetap kita gunakan Pitagoras, ya. Kita gunakan Pitagoras untuk mencari AB ini. Kita tambahkan garis bantu ya. Jadi ini supaya sejajar. Ini kita tambahkan, ini kan jari-jari nih, ya, jari-jari yang kecil. Nah, ini sejajar tambahkan. Nah, ini kan segitiga siku-siku nih, OPP aksen nih. OPP aksen, siku-sikunya di sini. Ya, sehingga garis singgung persekutuan dalamnya itu adalah, nah, di sini dituliskan ya, jadi AB itu adalah garis singgung persekutuan dalam, tapi terus nanti diperpanjang. R besar itu adalah jari-jari lingkaran besar, R kecilnya jari-jari lingkaran kecil. OP-nya jarak 2 lingkaran, ya, atau jarak pusatnya. Nah, sehingga kita dapatkan OP kuadrat dikurangi R tambah R. R besar tambah R kecil. Nah, karena AB ini sama dengan PP aksen, nah berarti kan tinggal kita tambahkan jari-jarinya. Nah, nantinya kita bisa simpulkan, untuk mencari garis singgung persekutuan 2 lingkaran yang persekutuan dalam, ya, maka jari-jarinya ditambah. Gitu ya. Nah, kalau satu lagi di luar, persekutuan luar. Kalau persekutuan luar itu sama, kita bikin garis bantu lagi, PP aksen. Nah, tapi dikurang nih, kan ini sebesar R nih. Nah, berarti kita ambil segitiga siku-sikunya yang OPP aksen ini. Nah, jadi, kita nanti bisa simpulkan, untuk garis singgung persekutuan luar, R-nya dikurang. Ya, kalau dalam R-nya ditambah, kalau luar R-nya dikurang. Gitu. Oke? Bisa tahu bedanya ya. Selanjutnya ini adalah panjang sabuk lilitan. Nah, panjang sabuk lilitan itu kalau kita kita gabungkan lingkaran-lingkaran, mau disusun macam-macam ya, bisa horizontal, ditumpuk-tumpuk atau gimana pun. Nah, itu terus kita ikat. Nah, yang biasanya ditanyakan adalah bagaimana berapa panjang talinya untuk mengikat lingkaran-lingkaran tersebut. Nah, ini Miss kasih contoh yang 3 lingkaran kalau disusun seperti ini. Nah, jadi sesungguhnya ini kan tali nih. Ini kan tali dari sini lurus ke sini, ini R, ini R, R, R. Nah, ini berarti kan segini R tambah R. Ya, 2R ya. Ini ke sini R tambah R lagi, 2R. R tambah R lagi, 2R, 2R. 2R 2 kali jari-jari itu kan diameter. Ya, berarti ini diameter, 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 diameter. 4 diameter. Nah, terus di sini setengah lingkaran, di sini setengah lingkaran. Setengah ditambah setengah, berarti keliling lingkaran ya, 1 lingkaran. 1 lingkaran, rumus keliling lingkaran adalah pi d. Nah, maka di sini kalau bentuknya seperti ini, kita bisa simpulkan bahwa panjang tali yang dibutuhkan adalah 4D ditambah pi d. Jadi 4 kali diameter ditambah keliling lingkarannya. Nah, kalau disusun menumpuk seperti ini, nah sama. Kita analogikan dulu nih dari pusat ke pusat nih kan RR berarti diameter. Lalu di sini RR diameter lagi. RR diameter lagi. Berarti diameternya 3.
Lalu ini sepertiga lingkaran, sepertiga lingkaran, sepertiga lingkaran. Berarti ya jadi satu lingkaran. Berarti jadi 3 kali diameter ditambah keliling lingkarannya. Nah, jadi kalau disusun horizontal, 4D tambah PD. Kalau menumpuk begini, 3D tambah PD. Ini untuk 3 lingkaran. Oke, bisa difahami ya. Sekarang ke contoh soalnya. Jadi tadi teorinya mudah-mudahan bisa dihafalkan, bisa difahami ya, terus nanti kalian teringat terus. Nah, sekarang contoh soalnya nih. Yang pertama, ruas garis KL mempunyai panjang 13 cm, kemudian dari ruas garis tersebut dibuat lingkaran yang berpusat di K dengan jari-jari 5 cm. Tentukan panjang garis singgung dari titik L ke lingkaran. Nah, sekarang gambarkan dulu nih ya. Ini misalkan K-nya. Ini K, ini L. Ini panjangnya 13, nih nggak terlalu jago gambar. Anggap aja ini lurus ya. Terus dari ruas garis tersebut dibuat lingkaran yang berpusat di K. Nah, ini K. 5 cm jari-jarinya ya, kurang lebih seperti inilah. Ini lingkaran nih, ceritanya lingkarannya bagus ya. Nah, ini lingkaran pusatnya di K, ini 5 cm. Nah, ini kita anggap R-nya nih. Ini 5. Tentukan panjang garis singgung dari titik L ke lingkaran. Nah, ini soal misalkan ini garis singgungnya. Nah, garis singgung ingat siku-siku ya di sini. Nah, ini 13. Nah, kalau Miss mau bikin segitiga siku-sikunya kan berarti begini nih. Siku-siku. Di sini misalkan O deh, biar kol. Ini O, ini K, ini L. Ini 5, ini 13. Nah, berarti ini carinya gimana? Ya berarti garis singgungnya adalah garis singgungnya itu atau OL ya. Akar dari 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Akar dari 169 dikurangi 25. Akar 144 sama dengan 12 cm. Ini kalau mau ngitung. Nah, cuman kan kita udah belajar triple Pitagoras ya. Ada 5, 13, triplenya berapa? 12. Udah. Pakai triple ya. Pakai triple. Maka sama jawabannya 12. Oke? Bisa ya? Bisa. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Diketahui AC sama dengan 40 cm, OC sama dengan 30 cm, tentukan luas layang-layang ABOC. Nah, Miss tuliskan di sini aja dulu ya. AC-nya 40, di sini 40. OC-nya 30. Tentukan luas layang-layang ini ABOC. Nah, ini siku-sikunya di mana nih? Siku-sikunya di sini kan ya? Nih, siku-siku. Berarti kalau Miss gambarkan segitiganya nih, segitiga gini ya. Ini adalah C, ini A, ini O. Nah, ini kan udah segitiga ya. Bisa dong cari luasnya. Ya. Nah, luas layang-layang luas ABOC itu kan sebenarnya adalah 2 kalinya luas segitiga. Segitiga apa? AOC boleh. Karena kan sama. Segitiga AOC dan AOB. Ya. Udah luas segitiga apa? Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya berarti 30. Tingginya 40 dibagi 2. Boleh disederhanain ya. 30 kali 40, 1200. Satuannya sentimeter persegi. Gitu. Gampang ya? Gampang. Kita lanjutkan lagi nih. Contoh soal nomor 3. Panjang garis singgung persekutuan luar 2 lingkaran. Nah, keywordnya persekutuan luar. Kalau luar R-nya diapain? R-nya dikurang. Nah, ini udah kita pola pikirnya nih, konsepnya ini dulu dipegang. Nah, panjang garis singgung lingkarannya adalah 15. Nah, panjang garis singgungnya 15. Panjang jari-jari kedua lingkarannya itu 10 dan 2. Berarti kan 10 kurang 2 ya. Nih, 10
kurang 2 sama dengan 8. Ini tadi garis singgung GSPL. Ini R kurang R, karena luar ya. Jarak antar pusat. Nah, jarak antar pusat misalnya PP gitu. Pusat ke pusat. Sama dengan berapa? Perlu ngitung nggak? Pakai triple aja ya. 15, 8, triple-nya berapa? 17. Udah. 17 cm. Kalau mau pakai rumus gimana? Boleh. Miss tuliskan di sini nggak apa-apa. Kita ingat bahwa garis singgung persekutuan luar itu adalah akar dari jarak antar pusatnya dikurangi apa? Jarak antar pusat dikurangi R kurang R. Karena luar ya. Udah tinggal kita hitung nih. 15 sama dengan akar pusat ke pusatnya yang ditanya ya. Oke. Dikurangi 8 kuadrat. Nah, ini supaya nggak akar dikuadratin nih. 225 sama dengan PP kuadrat dikurang 64. Maka jarak pusat ke pusat akar dari 225 ditambah 64. Akar dari 289 sama dengan 17 cm. Nah, ini kalau mau pakai rumus ya. Tapi kalau pilihan ganda lagi apalagi ya, yang penting kita udah tahu konsepnya. Persekutuan luar itu dikurang jari-jarinya. Nah, selebihnya kan tinggal Pitagoras. Pitagoras, kalian udah belajar triple Pitagoras, maka boleh pakai triple Pitagoras. Tidak wajib menggunakan rumus ini. Gitu ya. Oke, karena semua materi sudah diberikan. Kita lanjutkan nomor 4. Nah, jarak titik pusat dua lingkaran adalah 26. Nah, tulis lagi PP-nya 26. Panjang garis singgung persekutuan luar GSPL itu adalah 24. Nah, kalau luar berarti dikurang. Ya, panjang jari-jari salah satu lingkarannya adalah 15, berarti 15 dikurangi R. Nah, R ini nih yang ditanya. Bisa ya, kita pakai triple lagi nih. Pakai triple lagi, ada 26, ada 24 sama berapa? Sederhanain, dibagi 2. 26 bagi 2, 13. Ini 12, temennya 5. Balik ke atas, kita kali 2, 10. Jawabannya 10 bukan? Bukan. 10 ini adalah 15 min R. Ya, 15 min R sama dengan 10. Maka R-nya adalah 15 dikurang 10. R-nya adalah 5 cm. Itu ya, mau pakai rumus? Boleh, silakan kamu nyoba sendiri deh. Miss mau udah capek. Ya, ntar videonya kelamaan nih menitnya. Ya, jadi bisa pakai triple. Yang penting kalian udah tahu konsep bahwa garis singgung persekutuan luar jari-jarinya dikurang. Oke, kita lanjutkan lagi. Ruas garis AB mempunyai panjang 10 cm. Jika titik A dan B dibuat lingkaran dengan jari-jari 5 dan 2, tentukan panjang garis singgung persekutuan dalamnya. Nah, ini Miss gambarkan deh. Ini ada A, ini B. Jaraknya 10. Lalu yang ini bikin ini 5, jari-jarinya 5. Lalu yang ini jari-jarinya 2. Garis singgung persekutuan dalam. Nah, kalau mau gambar begini. Tapi kalau nggak mau gambar, udah ruas garis AB, terus dari titik A bikin lingkaran, titik B lingkaran, berarti kan AB ini pusat. Ya, maka pusat-pusatnya jaraknya adalah 10. Lalu yang ditanya GSPD nih. GSPD-nya berapa? Kalau GSPD dalam berarti jari-jarinya ditambah. 5 tambah 2 sama dengan 7. Nah, terus gimana? Ya berarti kita pakai Pitagoras. Ya, ada triple-nya nggak? Nggak ada. Ya berarti mau nggak mau kita pakai rumus. GSPD berarti sama dengan akar dari pusat ke pusat dikuadratkan dikurang R tambah R kuadrat. Jadi akar dari 100 dikurangi 40
akar 51 cm. Gitu. Gampang ya. Jadi intinya mah tinggal Pitagoras ya. Pokoknya semuanya nih Pitagoras. Satu soal lagi ya. Yang ini panjang sabuk lilitan ya. Sekarang 3 buah pipa paralon masing-masing diameternya 14, kita tulis aja D-nya 14 cm. Yuk kita analisa dulu. Berarti kan dari sini ke sini nih kasih bantu ya. Nah dari sini ke sini kan RR, berarti ini D, ini D, ini D, ini D, ini setengah keliling, ini setengah keliling. Maka nanti panjang sabuk lilitannya adalah 4D ditambah pi D. Udah kan, tinggal kita hitung. Maka panjang talinya, panjang tali tinggal 4 dikali D, 4 dikali 14, ditambah 22/7 dikali 14. 4 kali 14, 56. Coret-coret 2. 2 kali 2, 2. 44. 100 cm. Tuntas. Beres. Mudah ya? Soalnya nggak susah kok ya. Jadi yang penting apa yang disampaikan di review ini kalian kuasai baik-baik ya. Kuasai bener-bener pokoknya ya. Jadi teorinya itu yang pilihan ganda banyakkan teori kok. Jadi sifat-sifatnya seperti tadi yang sudah Miss jelaskan di awal ya, di slide awal tadi. Oke, mudah-mudahan di ulangan nanti kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, jangan lupa usaha dulu sebelum ulangan. Jadi belajar yang baik. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan Miss ya. Oke, kita ketemu lagi di video Miss Sari berikutnya ya.